Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Fahril, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0603520018. Psikoanalisis dianggap sebagai salah satu gerak revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Hipotesis pokok psikoanalisis menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebahagian besar ditentukan oleh motif-motif tak sadar, sehingga Sigmund Freud dijulukin sebagai bapak penjelajah dan pembuat peta ketidaksadaran manusia. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Gerard Corey dalam Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy menjelaskan bahwa Sigmund Freud adalah anak sulung dari keluarga Vienna yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 orang wanita. Dalam hidupnya, ia ditempa oleh seorang ayah yang sangat otoriter dan dengan uang yang sangat terbatas, sehingga keluarganya terpaksa hidup berdasarkan di sebuah apartemen yang sempit. Namun demikian, orang tuanya tetap berusaha untuk memberikan motivasi terhadap kapasitas intelektual yang tampak jelas dimiliki oleh anak-anaknya. Sebagian besar hidup Sigmund Freud diabadikan untuk memformulasikan dan mengembangkan tentang teori psikoanalisisnya. Uniknya, saat ia sedang mengalami problem emosional yang sangat berat adalah saat kreativitasnya muncul. Pada umur paruh pertama 40, ia banyak mengalami bermacam psikomatik, juga rasa nyeri akan datangnya maut dan fobia-fobia lain. Dengan mengeksplorasikan makna-makna mimpinya, ia mendapat pemahaman tentang dinamika perkembangan kepribadian seseorang. Nah, Sigmund Freud dikenal juga sebagai tokoh yang kreatif dan produktif. Ia sering menghabiskan waktunya 18 jam sehari untuk menulis karya-karyanya, dan karya tersebut terkumpul sampai 24 jilid. Bahkan, ia tetap produktif pada usia senja karena karya dan produktivitasnya itu. Freud dikenal bukan hanya sebagai pencetus psikoanalisis yang mencuatkan namanya sebagai intelektual, tapi juga telah meletakkan teknik baru untuk bisa memahami perilaku manusia. Hasil usahanya itu adalah sebuah teori kepribadian dan psikoterapi yang sangat komprehensif dibandingkan dengan teori serupa yang pernah dikembangkan. Bagi Freud, tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif bawah sadar yang ditransformasi sedemikian rupa menjadi berbagai wujud tingkah laku, termasuk perilaku artistik. Dorongan-dorongan itu bersumber pada id, bagian kepribadian yang dibawa sejak lahir. Dari id, bagian kepribadian lainnya, yaitu ego dan superego, terbentuk melengkapi struktur kepribadian. Kepribadian manusia kemudian dipahami sebagai interaksi dinamis antara id, ego, dan superego, dengan ego sebagai komando yang menjaga keseimbangan strukturnya. Freud mengembangkan psikologi analisis sebagai kerangka teoristis dan metode untuk memahami dunia dalam jiwa manusia, memaparkannya hingga jadi sebuah teori psikologi umum yang menjadi kerangka pikir untuk menjelaskan tingkah laku. Psikoanalisis Freud mengambil pandangan biologisme dengan asumsi manusia sebagai makhluk yang digerakkan naluri-naluri dasar. Naluri-naluri itu terkandung di dalam id sebagai unsur asli psikis manusia. Freud juga mengasumsikan bahwa dalam psikis manusia, ketidaksadaran lebih berperan mempengaruhi tingkah laku dibandingkan kesadaran.
Ide bertempat dalam wilayah ketidaksadaran. Oleh karenanya, naluri-naluri dasar yang dikandung pun bersifat tak sadar. Awalnya, Freud menggambarkan kepribadian manusia ibarat gunung es dengan bagian di atas permukaan laut sebagai wilayah kesadaran dan bagian yang berada di bawah permukaan laut sebagai wilayah ketidaksadaran. Di antara kedua wilayah itu terdapat wilayah pra-kesadaran. Model topologis itu kemudian diubah menjadi model struktural. Freud menggambarkan struktur kepribadian sebagai relasasi dinamis antara unsur-unsurnya. Pada unsur itu, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu ide, ego, dan superego.